Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alayka wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa'lana fashfa'lana 'indal karim. Ya ayyuhal khawthu salamullah alayka rabbini bi idznillah. Unzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin dimanapun anda berada, mudah-mudahan hari ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar, tidak ada satu halangan serta mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin. Sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa sholawat kepangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk ibadah yang sangat mudah, efektif, bisa dilakukan dan diamalkan oleh siapapun tanpa pandang bulu dan golongan, baik itu tua, muda, anak-anak, semuanya bisa dan boleh mengamalkan sholawat berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama salafus sholih, seperti yang disampaikan oleh Syekh Shawi di dalam kitab Sa'adatud Daraini, yang dinukil di dalam kitab Sa'adatud Daraini. Termasuk di antara manfaat orang yang senantiasa terus bersolawat kepangkuan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa solawat yang dibacanya itu bisa digunakan untuk menjernihkan hati atau menerangi hati. Tetapi tentunya adalah solawat yang dirangkai dengan rangkaian-rangkaian doa yang ditujukan untuk menjernihkan hati. Karena fadilah dan manfaat doa sholawat itu tergantung dengan rangkaian doa yang dikarang atau ditaklif mu'alifnya di dalam sholawat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa inna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tunawwirul qulub wa tusilu ila alamil ghuyub. Sesungguhnya sholawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tunawwirul qulub, mampu untuk menerangi hati. Wa tusilu ila alamil ghuyub, juga sholawat itu mampu untuk menyampaikan orang-orang yang membaca sholawat tersebut pada alam-alam gaib. Tentunya yang dimaksud di sini adalah kemudian karena hati orang tersebut sudah disinari oleh hidayahnya Allah, sudah terang hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkap hijab-hijab yang ada di dalam hatinya sehingga dia mampu untuk menyaksikan dan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang pada umumnya. Sahabatku kaum muslimin dimanapun anda berada, nah oleh sebab itulah sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama salafus sholih, agar senantiasa kita ini punya ta'alluq dengan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ta'alluq bihaqiqatil Muhammadiyah maupun ta'alluq bijanabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ta'alluq dengan hakikat hati kita senantiasa sadar menyadari bahwa kita ini sesungguhnya berhutang budi, berhutang jasa
kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara manfaat orang yang senantiasa terus ta'alluq kepada beliau baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa ingat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa terus memperbanyak zikir-zikir sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah intiba'u surah fi qalbil musalli, yang tercetaknya pribadi gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hati orang yang berbanyak sholawat itu. Karena itu kita pernah mendengar bahwa ada sebagian di antara kita kaum muslimin yang diberikan anugerah oleh Allah untuk berjumpa dengan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang dianugerahi untuk bertemu dengan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Bagaimana ini? Apakah benar bahwa kita atau mungkin orang-orang yang telah bertemu itu bertemu dengan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau kita mengacu kepada hadis dari Rasulullah yang insya Allah ini ada di dalam kitab Khazinatul Asrar, babnya adalah bab ar-ru'yah as-shalihah. Di sana disebutkan bahwa ar-ru'yah di sana disebutkan bahwa man ra'ani faqad ra'al haqqa fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang menyaksikan aku, siapa yang melihat aku, faqad ra'al haqqa, maka sesungguhnya dia telah melihat aku dengan yang sebenar-benarnya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Itu sabda dari baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tidak mungkin orang yang membaca sholawat, orang yang melihat Rasulullah di dalam mimpinya itu yang datang adalah setan? Jawabnya, kita kembali mengacu saja kepada apa yang disampaikan oleh baginda agung Rasulullah, bahwa fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Bagaimana kalau orang tersebut berdusta? Urusan berdusta atau tidak itu bukan urusan kita. Yang terjelas Rasul bersabda demikian. Berarti kalau dia berdusta, urusannya adalah kepada dirinya sendiri. Dia yang paling berdosa dan tempatnya adalah di neraka. Adapun kita yang lebih baik adalah husnudzon kepada orang tersebut, yakni orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bukan husnudzon pada orang yang berdusta, bukan. Tapi kita husnudzon kepada orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahwa orang tersebut benar-benar mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan itu tanda bahwa orang tersebut itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin memiliki rasa cinta dan mahabbah kepada baginda agung Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa minal khus radhiyallahu an an-nadhar wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.